industri kripto di Indonesia sepanjang tahun 2025 terus mengalami peningkatan signifikan. Kontribusi nyata dari sektor ini terlihat dari meningkatnya penerimaan pajak negara yang berasal dari transaksi aset kripto. Hal ini disampaikan oleh Arief Wibisono, staf ahli Kementerian Keuangan bidang jasa keuangan dan pasar modal, dalam acara Indonesia Crypto Outlook 2026 di Jakarta Selatan. Menurut Arief, kontribusi fiskal aset digital kini semakin terukur dan telah memberikan dampak langsung terhadap penerimaan negara melalui pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Hingga November 2025, total penerimaan pajak dari transaksi aset kripto tercatat mencapai 1,81 triliun rupiah. Pemerintah menilai peningkatan ini tidak terlepas dari semakin besarnya partisipasi investor muda. Kelompok usia 18 hingga 34 tahun disebut menjadi tulang punggung ekosistem kripto nasional, sekaligus menjadi basis pajak baru di era ekonomi digital. Aktivitas kripto telah memberikan kontribusi fiskal yang nyata dan terukur. Selama periode 2002 lalu sampai dengan November 2025, penerimaan pajak dari transaksi kripto mencapai 1,81 triliun rupiah. Ini menjadi penegasan bahwa perkembangan aset kripto tidak hanya berdampak pada aktivitas pasar, tetapi juga mulai berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara. Tren peningkatan penerimaan pajak tersebut menjaminkan semakin baiknya kepatuhan pelaku usaha dan pengguna seiring dengan penguatan tata kelola dan kerangka kebijakan. Mekanisme pemungutan PPN dan PPh atas transaksi kripto telah menjadi bagian dari upaya kita semua untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, dari sisi pelaku industri pertumbuhan bisnis kripto juga terus menguat. Salah satunya toko kripto yang sepanjang tahun 2025 melayani lebih dari 4,8 juta pengguna. Dengan pertumbuhan pengguna aktif tahunan mencapai 75%. Masifnya edukasi dan literasi digital dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan industri kripto. Sepanjang tahun 2025, program edukasi kripto telah menjangkau puluhan ribu peserta di berbagai daerah di Indonesia. Teman-teman di luar sana, di daerah-daerah mengerti yang nama investasi. Maka dari itu di toko kita sendiri, kita sangat gencar melakukan edukasi. Boleh dibilang kita adalah salah satu exchange yang paling rajin melakukan edukasi workshop dari Sabang sampai Merauke. Terakhir kita bahkan melakukan yaitu secara offline di Papua, gitu loh. Jadi dari teman-teman di sana pun paham gitu investasi itu apa. Itu sih yang kita lakukan ya demi kemajuan Indonesia, demi teman-teman semua paham yang nama investasi yang benar, gitu. Peminat di Indonesia sendiri gimana sih Pak? Sorry? Kalau market atau peminat Indonesia sendiri seperti apa? Oke, peminat kripto sendiri kalau dibilang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini ditunjukkan dengan angka yang sampai hari ini udah hampir 20 juta investor ya. Tentunya banyak didominasi oleh anak-anak generasi muda. Karena mungkin di generasi mereka kalau diomongin saham, investasi di saham, stok, deposito kayaknya kurang keren gitu ya. Tapi begitu ngomongin kripto gitu kan, sesuatu yang mereka mungkin bisa flexing dan mungkin ya ini ya banyak pengaruh juga dari teman-teman influencer, KOL yang memberitahukan informasi ke mereka gitu, sehingga akhirnya mereka ngelihat ini investasi yang menarik nih, plus ini berhubungan dengan teknologi, jadi lebih masuk nih ke anak-anak generasi baru sekarang. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, meningkat, sangat meningkat, dan Indonesia satu-satunya pertumbuhan kripto investor itu yang paling cepat. Sedikit banyak yang nama investasi, bukan hanya kripto, itu pasti dipengaruhi dengan gejolak ekonomi secara global ya, secara makro, itu pasti. Jadi mau itu di saham, mau di emas, mau di apapun itu pasti akan terpengaruh gitu loh ya. Insight dari industri kripto dan tentunya peningkatan penerimaan pajak dari aset kripto menjadi sinyal bahwa ekonomi digital kini semakin terintegrasi dalam sistem nasional. Yang mungkin hadir juga di tahun lalu bahwa pada saat live streaming ini pastinya akan ada hadiah menarik khusus. Nantikan kata-kata yang saya ucapkan akan ada 5 keyword dituntut menjaga keseimbangan antara perluasan basis pajak, perlindungan investor, serta pertumbuhan industri kripto yang sehat dan berkelanjutan. Tepuk tangan semangatnya dulu dong.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, CEO dari Todong. Terima kasih. Ini Kutubun. Kemudian juga Pak Lukas, tadi sudah banyak bicara si Pak Naufal Fira ya, dan berusaha